Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kristopu di sini. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik, keadaan sehat ya teman-teman ya. Dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman tentang 5 hal atau 5 alasan kenapa kalian harus menggunakan iOS. Oke, sebelum itu kasih like dulu buat kalian yang suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari saya. Dan kasih komentar kalian kalau kalian punya alasan-alasan yang lain kenapa kita harus menggunakan iOS ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Alasan yang pertama, karena iOS mempunyai interface yang sangat sederhana, sangat mudah dimengerti, praktis, dan tidak ribet ya teman-teman. Karena hanya ada satu pilihan home button saja teman-teman, atau hanya ada satu tombol home button. Mungkin kalau yang terbaru ya, iPhone terbaru, sudah tidak ada lagi tombol home button ya teman-teman ya. Tapi memang interface ini adalah hal yang paling membuat iOS itu kelihatan begitu sederhana, begitu simple saja gitu ya. Kayak apa ya? Hanya satu klik, hanya satu geser, hanya satu sentuhan gitu ya. Kita sudah langsung masuk ke dalam menu utama. Dan ini membuat user iOS akan sangat nyaman sekali dengan kesederhanaan yang ditawarkan oleh iOS. Dan kadang-kadang dengan interface yang sederhana ini, buat kalian yang baru berpaling dari Android mungkin, berpaling ke iOS, akan membuat kalian juga tidak sulit untuk belajar menggunakan iOS ya teman-teman. Oke, kita masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua, karena iOS ini memiliki sistem operasinya sendiri yang dikelola oleh Apple atau yang dibuat oleh Apple. Nah, yang menjadi alasan yang kedua itu dengan adanya sistem operasi yang dikelola oleh Apple sendiri, tentunya membuat semua device Apple atau device yang ditanam sistem operasi iOS tentunya memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kencang banget lah teman-teman ya, alasan yang kedua. Nah, kenapa bisa kencang? Kenapa bisa begitu cepat ya teman-teman? Karena ya itu tadi yang saya sudah jelaskan, Apple memegang kendali penuh terhadap iOS yang mereka ciptakan. Sehingga pengembangan aplikasi itu dengan sangat mudah dikembangkan oleh Apple. Tentunya berbeda dengan operating system yang lainnya ya. Hampir setiap bulan selalu ada updatean terbaru. Sehingga pengembangan aplikasi pasti akan membutuhkan schedule yang panjang gitu ya teman-teman. Berbeda dengan iOS. Dan semua aplikasi yang running di dalam iOS itu dengan sangat mudah saja, tidak membutuhkan RAM yang besar, tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar, tidak membutuhkan perangkat-perangkat yang terlalu tinggi kapasitasnya. Makanya kalau kita beli iPhone, kita beli iPad, kita jarang banget nanya berapa nih RAM-nya. Atau ketika Apple sedang mempresentasikan produknya, mereka jarang sekali menjelaskan kapasitas RAM yang dimiliki oleh produk mereka. Mereka paling hanya menjelaskan tentang chipset yang ada di dalam iPhone atau iPad yang mereka keluarkan atau luncurkan pada saat itu. Itulah yang membuat kenapa iPhone dan iPad itu begitu kencang gitu ya teman-teman. Mereka memang mungkin kalau RAM-nya kalau dibandingkan dengan Android gitu, mungkin RAM-nya cukup banget atau nggak bisa dibandingkan lah teman-teman ya. Mungkin tidak kelasnya kalau dibandingkan RAM. Tapi kalau dibandingkan dengan kecepatan, tetap saja mereka pasti lebih kencang ya. Apple pasti lebih kencang, iOS pasti jadi lebih kencang. Ya teman-teman, itu dia alasan yang kedua. Sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga. Oke, alasan yang ketiga ini pasti cocok juga buat teman-teman yang tidak suka gonta-ganti handphone atau tidak suka mengikuti perkembangan gitu ya. Tapi tetap mau di dalam satu operating system yang tidak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, iPhone sendiri atau iOS sendiri menawarkan itu kepada usernya. Ya, jadi alasan yang ketiga,
iOS pasti lebih awet dan lebih tahan lama. Kenapa saya bilang demikian? Kenapa ini menjadi alasan yang ketiga? Karena iOS itu menjamin kepada penggunanya bahwa handphone atau iPhone yang mereka miliki itu bisa bertahan 5 tahun ke depan. Artinya iOS yang ada di dalam iPhone itu akan bisa mereka gunakan selama 5 tahun. Walaupun handphonenya jadul, tapi operating sistemnya masih tetap yang terbaru, teman-teman. Dan itu adalah satu pengalaman yang pastinya buat teman-teman yang tidak suka ganti-ganti handphone, wah sangat enak sekali. Kalian memiliki handphone yang jadul, tapi operating system yang ada di dalam handphone kalian adalah operating system yang terbaru. Oke, itu dia alasan yang ketiga. Sekarang kita masuk ke alasan yang keempat. Alasan yang keempat, iOS itu memiliki ekosistemnya sendiri. Jadi Apple memang menciptakan ekosistem yang sangat eksklusif buat para usernya. iPhone, iPad, Apple Watch, iMac, kemudian MacBook memiliki satu ekosistem yang memang dikendalikan penuh oleh Apple. Sehingga Apple memiliki satu ekosistem yang saling terkoneksi antara satu device dengan device yang lain. Jadi kalau kalian mau transfer data atau hanya untuk memasukkan ID dari satu device ke device yang lain, itu sangat mudah sekali teman-teman, karena memang sudah ada koneksi antara iPhone dengan iPad, dengan Apple Watch, dengan MacBook, dengan iMac, itu dengan sangat mudah sekali. Dan memang kalian bisa mengendalikannya juga dalam satu iCloud. Ya, kita kenal bahwa ada satu penyimpanan yang bisa kita dapatkan dari Apple atau dari iOS ya teman-teman ya. Ada satu iCloud yang dimana kita bisa mengumpulkan semua data kita di dalam satu server atau dalam satu penyimpanan gitu ya teman-teman ya. Itu dia alasan yang keempat. Sekarang kita masuk ke alasan yang terakhir. Alasan yang terakhir adalah ini nih. Biasanya ini penting sekali nih pasti teman-teman. Alasan yang terakhir adalah keamanan dan privasi yang terbaik, yang terjamin gitu ya teman-teman ya. Tentunya dengan adanya iOS yang sangat eksklusif ini akan membuat keamanan di dalam iPhone atau iPad kita atau semua sistem atau device yang kita gunakan dengan iOS itu sangat terjaga teman-teman. Nah, privasi yang dijamin oleh Apple ini ternyata membuat kita jadi lebih nyaman ya dalam menyimpan data. Kenapa bisa lebih aman? Ya walaupun saya tidak bisa menjamin 100% ya teman-teman ya. Karena ini dikendalikan penuh oleh Apple, tentunya setiap aplikasi yang ada di App Store akan diawasi oleh Apple. Jadi tidak mungkin ada aplikasi-aplikasi yang tanpa lolos dari pengawasan Apple. Tentunya akan diawasi oleh Apple sendiri. Jadi adanya kemungkinan disusupi malware itu ya mungkin ada, tapi kecil lah ya. Sehingga kita juga jadi lebih nyaman gitu ya menggunakan device-device kita ya, baik iPhone, iPad ya, semua yang menggunakan iOS itu jauh lebih aman. Dan privasi yang kita miliki itu sangat-sangat terjaga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menggunakan iPhone, iPad ya atau menggunakan iOS itu tidak perlu khawatir tentang keamanan atau tentang privasi yang kalian miliki, karena memang Apple itu mengendalikannya secara penuh. Berbeda dengan Android ya, tentunya iOS ini tidak bisa dibandingkan dengan Android dari segi keamanan, dan memang mereka memiliki satu lingkup yang tertutup atau eksklusif, sehingga ketika mau disusupi itu sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Selalu kalau kalian menginstal aplikasi-aplikasi tertentu pasti akan membutuhkan permisi atau membutuhkan izin dari penggunanya sebelum terinstall. Dan setiap aplikasi-aplikasi yang ada di App Store itu pasti diawasi oleh Apple sendiri. Oke, itu dia teman-teman 5 alasan, ini 10 ya. 5 alasan kenapa kalian harus pilih iOS. Mungkin ada alasan-alasan yang lain, kalian bisa kasih komentar. Kalian bisa kasih alasan itu di kolom komentar. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, kasih like, subscribe, jangan lupa kasih komentar kalian, nyalakan notifikasi. Mudah-mudahan 5 alasan ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau beralih dari Android ke iOS, atau buat teman-teman yang juga mau membeli handphone baru ya, apakah kalian akan memilih iOS atau Android. Video ini juga bisa membantu buat teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Saya Chris Tepuh, saya ucapkan sampai jumpa.